Saudi student in Japan, Osaka. Menarik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desoya di channel Mr. Goods. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Seandainya musik dilarang, pasti tidak akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan kita ketahui sendiri bahwa yang membolehkan musik, yang mengadakan musik-musikan, yang menganggap musik itu benar, apalagi di acara-acara keagamaan mereka sering melakukan musikan, adalah pasti dari golongan yang selalu mencaci maki. Bukan orang-orang aswaja. Yang memperbolehkan musik adalah Rasulullah, Nabi sendiri. Ya. Bahkan di suatu kesempatan, ketika ada acara pernikahan, tidak ada musik di situ, tidak ada rebana, tidak ada apa. Rasulullah menanyakan, Iya. apakah tadi tidak ada acara musik? Tidak ada. Duh, sayang sekali, harusnya ada. Iya. Nah, itu menyayangkan Rasulullah. Kami tidak melarang Anda menjadi Wahabi, silahkan, itu hak Anda, bos ya. Tapi jadilah Wahabi yang dewasa. Alah, betul. Jadilah Wahabi yang berwawasan luas. Betul. Jangan jadi Wahabi yang hidup dalam tempurung saja. Pemikiran sempit. Jangan jadi Wahabi undur-undur yang hanya bersembunyi di satu lubang saja. Gitu. Jadi Wahabi, jangan malu-maluin Wahabi lah. Jadi orang salaf tidak sembarangan. Makanya mereka dikatakan Tidak sembarangan katanya. Justru Salafi yang Wahabi di Indonesia ini yang paling sembarangan. Serampangan. Iya, serampangan dan paling sembarangan. Gimana nggak sembarangan jika ada buaya makan lalat? Gimana nggak sembarangan jika tongkat itu tinggi bukan tongkat tapi balok, bos ya? Gimana nggak serampangan jika mengatakan fardunya wudhu ada dua? Loh, serampangan mana, Mas? Gimana nggak sembarangan jika mengatakan urinnya babi itu suci? itu juga pesan dari Imam Syafi'i, yang dibilang Imam Syafi'i ini banyak sekali diikuti di Indonesia. Apabila kalian mendapatkan fatwaku menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, kata Imam Syafi'i apa? Lempar ke dinding, tinggalkan. Ingat perbedaan kalian. Oh. Perbedaan imam-imam Wahabi, Ustaz Salafi pasti paling mengaku kami paling sesuai dengan sunnah, padahal nol besar, padahal mereka banyak baunya. Kemudian di satu sisi empat madhab sering kita dengar, jika pendapatku tidak sesuai dengan sunnah, ya tinggalkan. Ayo, lebih baik mana manhajnya? Kalian pikir sendiri. Kalian pikir pakai hati yang bersih, pakai pikiran yang jernih, jangan pakai keegoisan, jangan pakai kefanatikan, pikir sendiri. Kalian akan mengikuti mana? Saya pasti akan mengikuti yang ini, yang salaf, yang empat imam madhab. Karena apa? Mereka berdasarkan ketawaduan, padahal pendapat-pendapat mereka sesuai sudah dengan sunnah, bos ya, sesuai dengan sunnah. Dan yang ini orang yang paling mengaku asli itu pasti banyak busuknya. Ya. Orang yang paling mengaku keluar sempurna itu biasanya busuk, bos. Ya, bahkan empat madhab jadi salah. Kan? Makanya ibaratnya orang jualan saja. Orang jualan yang kualitas dagangannya bagus, dia nggak akan keluar terlalu lebay, bos. Lebay. Di kecap itu nggak ada nomor dua. Nggak ada nomor dua, bos ya. Nomor satu toh. Semua kecap nomor satu, bos ya. Bicara tentang kebaikan dari musik, rasanya sangat sulit mencari kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam musik. Susah. Dia lebih hebat dari Nabi, bos. Ibras ini lebih hebat dari Nabi. Tidak ada kebaikannya. Susah katanya. Susah. Berarti Nabi salah itu. Menganjurkan musik itu salah Nabi itu, bos. Kata Harry Pras ya. Harry Pras lebih baik dari Nabi, teman-teman. Harry Pras bisa menilai musik tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal Nabi suruh musik. Coba Nabi membatasi loh ya, tidak ada tari-tari seksi. Oke? Oke. Ya, mau menemukan kebaikan di dalam musik itu susah, apalagi di era sekarang. Mau dibikin film, mau dibikin ini, mau bikin itu, apalagi disambung dengan acara agama, rusak, teman-teman, rusak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap ada musik apapun, meskipun isinya sholawat, pasti joget. Mau yang paham agama, apalagi yang awam, ketika mendengar musik isinya sholawat kepada Nabi, joget, teman-teman, dan dianggap normal, dianggap biasa. Apa itu namanya kalau bukan pembodohan umat? Pendidikan Islam apa itu namanya?
Masih usia dini, coba kita lihat. Masih usia dini loh, sudah jogetan dengan musik. Laki-laki perempuan. Gitu kan, orang dianya bukan pecinta sholawat, ngapain dia protes gitu loh. Kemudian kalau yang di perempuan itu gerakan tangannya masih standar bos, tidak masalah itu. Oh iya. Cuma yang ini dipermasalahkan. Iya, sendirian itu. Bos. Sendirian, tapi kan anak kecil dia. Iya, anak kecil. Oke. Jadi masih belum bos ya. Anak kecil. Bahkan anak kecil pun sama Harry Plus dia gerah gitu loh. Bahkan sama anak kecil pun dia terganggu gitu loh bos ya. Pengaruh, anak kecil ini berpengaruh pada mentalnya Harry Plus. Berarti nanti anaknya Harry Plus nggak boleh gini bos. Ada musik nggak boleh. Begini tuh. Bahkan anak kecil pun Harry Plus ya harus Allah, dihakimi. harus taat, harus serius beragama bos. Nggak boleh. Aneh-aneh nggak boleh anak kecil ini. Ya, Oke, padahal ini cuma lucu-lucuan aja. Bos, ya. Lucu-lucuan. Anak kecil ya. Anak kecil toh. Anak kecil. Masih belum kena hitop. Belum kena hitop. Oh, bukan NU ini ya, bukan ajaran NU ini. NU tidak mengajarkan dijogetan seperti ini, teman-teman. Oke, walaupun NU terus terang, tidak mungkin anak kecil itu yang disuruh kiainya atau disuruh satunya joget, enggak, Ya, tapi mungkin. dia joget dibiarin karena satu ya masih kecil. Kalau yang di pesantren loh ya, tapi kalau yang sudah dewasa pasti nanti di acara ceramahnya dinasihatin, pasti itu bos ya. Jika yang ikhtilat laki-laki perempuan apa itu di sisi ceramah pasti dinasihatin, itu semua orang tahu lah itu ya. Wahabi ini ya Rabbi sholli ala Muhammad. Sampaikan Islam kepada kalian sambil jawab kepada Nabi. Gak ada adab sama sekali. Terjadi di pondok pesantren sama sekali. Gak ada akhlaknya. Tidak menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan kebobrokan. Jawab kepada Nabi. Gak ada adab sama sekali. Jangan bicara adab jika nenek moyang madhab Anda itu telah menghancurkan situs-situs Islam. Tidak usah bicara adab di situ. Oke? Di acara itu joget, apa itu namanya, Wahabi. Silahkan pikir. Oke, dia lagi memfitnah bahwasanya di pesantren diajarkan katanya bos. Oke, ada videonya. Videonya bukan ajaran, videonya video joget. Dia bilangnya ajaran. Oke, dari sini sudah jahil beneran bos ya. Ini untuk wawasan saja buat Harry Plus bos ya, agar dia nggak kaget kan jadi orang, agar wawasannya nggak sempit, agar jangan miring tidurnya itu. Ya, kalau tidur jangan terlalu miring lah ya, biar bisa ngelihat dunia. Oke, kami suguhkan juga dari Salafi Wahabi. Karena di Indonesia sedikit, maka kasus negatif itu sedikit. Karena apa? Mereka masih menjaga nama baik. Agar apa? Agar dakwanya diterima orang. Nama baik terus yang ditawarkan. Merekrut orang nggak sembarangan, pilihan. Jika terindikasi orang ini kayaknya nggak baik, nggak bakal direkrut. Karena apa? Bisa mencemarkan nama buruknya, kan gitu bos. Bisa mencemarkan nama baik nanti. Oke. Tapi kalau di Saudi karena sudah mayoritas, tidak peduli mereka sudah siapapun, maka otomatis Salafi Wahabi bos ya. Ini Saudi student in Japan, Osaka. Menarik teman-teman. Nah itu tadi pelajar Saudi bos. Oh iya. Pelajar Saudi menari di Jepang, nggak main-main. Menarinya bukan di Saudi sendiri, keluar negeri dia menarinya. Jogetnya sudah jam terbangnya tinggi teman-teman ya. Ya judulnya bos, Rasul Mu'allimataini fi ahadil madarisi Saudiyah. Oh iya. Dua gadis menari. Pelajar bos ya. Ya di madrasah Saudi, ya kan? Ada. Oh, geol-geol, geol-geol ya, geol-geol. Nggak ada di Salafi kayak gitu, nggak ada. Bersih semuanya, malaikat semuanya itu kalau Wahabi. Jadi Salafi Wahabi tidak menerima anggota selain malaikat, boleh ya? Saling malaikat. Kalau manusia nggak boleh masuk ke Salafi Wahabi. Khusus malaikat. Khusus malaikat. Jadi taat semua. Taat. Ya, jadi mata mereka mata malaikat teman-teman ya. Jika kalian masih merasa manusia, jangan masuk ke Wahabi Salafi. Ya, mereka tidak menerima bentuk kecacatan, bentuk kekurangan sifat di manusia itu bos ya. Karena di manusia tempatnya kesalahan. Nggak boleh mereka. Nggak boleh. Malaikat semuanya. Mereka semua itu adalah malaikat-malaikat yang menjelma menjadi manusia teman-teman. Itu kami tampilkan video saja untuk pemanis biar bisa mikir.
Ya, kalau masih bebal, nah berarti otak dan hati Anda terbuat dari batu karang. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir dengan bijak dan bisa berpikir dengan jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.